Baik, perkenalkan, saya An Agung Ayudian Indah Lestari. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalankan stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar tahun 2021 dengan periode stase 29 November 2021 sampai 9 Januari 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit terkait dengan apa itu choking ataupun tersedak sebelum saya melakukan tindakan Heimlich maneuver pada orang dewasa. Tersedak adalah sumbatan mekanik di jalan nafas menuju ke paru-paru. Tersedak sendiri itu menyebabkan terganggunya pernafasan yang dapat terjadi baik itu secara sebagian ataupun total. Jadi untuk obstruksinya itu bisa terjadi obstruksi yang parsial ataupun obstruksi yang total. Nah, bila sumbatannya itu terjadi secara parsial atau sebagian, maka penderita itu masih bisa bernafas walaupun sebenarnya udara yang mengalir ke paru-paru itu sudah tidak mencukupi lagi. Nah, tersedak yang terlalu lama atau terjadi obstruksi total itu bisa menyebabkan terjadinya asfiksia, hipoksia, dan bisa juga berakibat fatal bahkan sampai kematian. Nah, tersedak secara umum itu diketahui karena adanya benda asing yang tersangkut atau masuk atau diam pada jalan nafas. Nah, hal ini biasanya sering terjadi pada anak kecil maupun orang dewasa juga. Kalau pada orang dewasa, biasanya hal ini terjadi ketika mereka sedang makan. Ketika sedang makan, lalu sambil mengobrol atau sambil tertawa, hal ini bisa memperbesar atau meningkatkan risiko terjadinya choking atau tersedak. Nah, adapun di sini gejala-gejala yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita ketika seandainya ada korban yang mengalami choking atau tersedak. Nah, biasanya kita bisa lihat biasanya pasiennya itu atau korban itu tidak dapat berbicara, kesulitan berbicara. Lalu selanjutnya korban itu biasanya terlihat seperti sedang memegangi lehernya. Seperti tercekik rasanya. Lalu selain itu pasien atau penderita atau korban juga bisa terlihat biru seperti itu karena kekurangan oksigen. Lalu bisa juga terlihat adanya batuk-batuk seperti ingin mengeluarkan suatu benda dari tenggorokan atau dari bagian saluran nafasnya. Seperti terdengar suara mengi atau suara nafas yang dengan nada yang tinggi seperti itu. Dan bisa juga kita temukan pasien dalam kondisi tidak sadar atau korban dalam kondisi tidak sadar. Nah, sebelum itu kita akan melakukan tindakan Heimlich maneuver pada orang dewasa. Selamat menyaksikan. Baik, jadi kita mulai dari korban yang mengalami choking dan masih sadar. Baik Pak, Bapak mengalami tersedak ya Pak ya. Saya izin untuk membantu Bapak ya Pak. Baik. Jadi di sini pertama kita lihat terlebih dahulu pasiennya atau korbannya. Minta korban untuk membuka mulut untuk memastikan apakah memang ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Jadi Bapak silakan buka dulu mulutnya Pak sebentar. Ya. Jadi kita nilai jika memang ada sumbatan jalan nafas, baik itu benda cair maupun benda padat. Kalau pada benda cair bisa kita lakukan finger swab, kalau misalnya pada benda padat kita bisa lakukan cross finger. Lalu setelah dipastikan tidak ada sumbatan jalan nafas, lalu kita posisikan diri di belakang korban dan korban minta untuk kakinya sedikit mengangkang dan kita akan menyelipkan kaki kita di antara kaki korban. Setelah kita melakukan posisi yang benar, di sini kita akan memposisikan tangan yang di sebelah kanan atau tangan yang dominan mengepal dan jempolnya menghadap ke atas. Lalu kita tutup dengan tangan kiri kita, di mana kita letakkan kedua tangan kita ini di antara processus sipoideus dengan umbilikus daripada korban. Jadi itu di antara tulang iga dan juga di antara tulang iga dan juga pusar daripada korban. Lalu setelah itu kita berikan dorongan atau hentakan ke arah
bawah atau ke dalam dan juga ke atas secara bersamaan, secara berulang-ulang sampai benda asing tersebut keluar. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai benda asingnya keluar. Ketika benda asing sudah keluar dan sudah dimuntahkan atau sudah dibatukkan oleh pasien atau korban, kita lihat dan evaluasi kembali untuk jalan nafasnya, apakah ada sumbatan atau tidak. Kalau misalnya memang tidak, prosedur Heimlich maneuver pada pasien sadar sudah selesai dilakukan. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan Heimlich maneuver pada pasien yang tidak sadar. Baik, di sini saya dapati bahwa pasien tidak sadar dan dengan riwayat adanya choking atau tersedak. Jadi di sini kita akan posisikan pasien terlebih dahulu dengan posisi supine. Di sini sudah posisi terlentang pasiennya dan pada bidang yang datar. Lalu setelah itu kita cek terlebih dahulu responnya. Jadi di sini saya memang melihat bahwa pasien memang tidak sadar. Namun di sini kita akan kembali cek responnya dengan respon verbal atau rangsang verbal terlebih dahulu dengan memanggil nama pasien atau memanggil pasien atau korban. Pak, sadar Pak. Baik, tidak ada respon. Lalu di sini kita lanjut untuk melakukan rangsang nyeri. Jadi bisa kita lakukan dengan merangsangnya di bagian sternum. Baik, kita berikan rangsangan. Baik, tidak ada respon juga. Kita lanjut untuk membebaskan airway-nya dengan head to chin lift ataupun jaw thrust, tergantung. Apabila kita merasa bahwa memang dia ada suatu cedera servikal ataupun jejas pada bagian lehernya, kita bisa lakukan jaw thrust. Namun apabila memang kita yakin tidak ada korban mengalami hal seperti itu, kita bisa lakukan head to chin lift. Nah, sambil kita juga saya lakukan head to chin lift, lalu sambil kita juga periksa pada bagian rongga mulutnya apakah memang ada sumbatan jalan nafas atau tidak, baik itu yang padat maupun yang cair. Yang cair bisa kita lakukan finger swab, yang padat kita bisa lakukan cross finger. Lalu sudah kita pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas, lalu kita memposisikan diri mengangkangi kedua kaki pasien atau korban. Lalu setelah itu kita menggunakan tangan yang dominan di bagian bawah dan menutupnya dengan tangan yang lebih tidak dominan, dan kita letakkan posisi di bagian di antara umbilikus dan processus siphoideus pasien. Lalu kita lakukan hentakan ke bawah, ke dalam dan juga ke atas secara berulang kali sampai benda asingnya keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, untuk benda asingnya sudah keluar. Ketika benda asingnya sudah keluar dan pasien kembali tersadar, kita bisa lakukan posisi ROSC, di mana kita balikkan pasien atau miringkan pasien ke arah kanan. Jadi tangannya kita bawa ke kanan dan juga kaki kiri kita bawa ke kanan. Baik, sekian video Heimlich maneuver pada orang dewasa yang tidak sadar maupun yang sadar. Semoga video ini bisa memberikan informasi tambahan bagi yang menonton. Terima kasih.